Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ringkasan hukum kasih akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, sekalipun ringkasan hukum kasih hanya dua hal, yaitu mengasihi pada Tuhan dan mengasihi kepada sesama, tetapi kita belum mampu melaksanakannya secara utuh. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 bait 1 dan bait keempat, mampirlah dengar doaku. Yesus
Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berikan anugerah-Nya kepada kita melalui kasih karunia. Oleh sebab itu berita anugerah akan kita terima dari Efesus 2 ayat 8 yang demikian sabdanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga dituntut untuk selalu memperbaharui kehidupan kita, sekalipun situasi kondisi masih seperti saat ini, tetapi kita diajak untuk supaya tidak terlalu khawatir. Oleh sebab itu petunjuk hidup baru akan kita terima dari Filipi 4 ayat 6 yang demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama sanggupi jemaat dimohon untuk berdiri dengan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 dan bait 3, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama memasuki doa syukur dan doa syafaat. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan masuk ke doa syukur. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memelihara di setiap kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dan kami bersyukur pula pada kesempatan ini kami boleh kembali beribadah oleh karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami, menguduskan dan memberkati ibadah kami pada pagi ini. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua yang terlibat ambil bagian pelayanan ibadah pada pagi ini. Tuhan berkenan memakai, menolong, dan memberkati, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami semuanya. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menjagai
di dalam kehidupan kami bersama. Berikanlah kekuatan serta kesehatan. Dengan kekuatan serta kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh bersama-sama melaksanakan tugas kewajiban sesuai dengan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala upaya usaha yang kami lakukan, sehingga boleh mendatangkan berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukannya. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memberkati segala sesuatunya. Yang masih menderita sakit penyakit, apapun yang diderita, baik yang di rumah sakit seperti Ibu Sri Wahyuni, maupun yang di rumah, yang masa pemulihan, kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk mentahhirkan dari segala penyakit yang ada, dan melalui sarana obat apapun kami percayakan kuasa Tuhan, baik dokter, tim medis, maupun melalui sarana obat apapun Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga segera pulih, kuat, sehat, dan sembuh, boleh bersama-sama kami untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Yang lemah iman Tuhan topang juga, sehingga selalu dikuatkan walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Tetapi biarlah imannya selalu dikuatkan, dimampukan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kehidupan kami yang sebenarnya. Yang sedang mempunyai beban persoalan, yang letih lesu berbeban berat, kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi kami, yang menolong, memberkati, sehingga kami semuanya dapat mengatasi persoalan oleh karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengasihi, yang menolong, memampukan kami semua, sehingga dikuatkan iman kami di dalam Tuhan. Kami serahkan para adiuswo yang sudah usia tua. Tuhan juga tetap menjagai, memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat pertolongan, sehingga semuanya senantiasa dapat merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan yang melingkupi, yang menyertai, yang memberkati kehidupan kami bersama-sama. Bapa Surgawi, kami juga serahkan putra-putri kami yang masih sekolah, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Terlebih saat ini di masa liburan, Tuhan juga menguatkan, memberikan hati bijaksana, menggunakan waktu dengan bijak, sehingga putra-putri kami dapat menggunakan waktu dengan baik. Dan yang mencari sekolah ke jenjang lebih tinggi, Tuhan juga menolong dan memberkatinya. Yang sudah usai studi, yang mencari pekerjaan, Tuhan juga sediakan lapangan pekerjaan. Yang masih dirumahkan, Tuhan juga menopang, menolong, sehingga segera dapat bekerja kembali dan boleh berkat pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk situasi kondisi seperti saat ini. Melalui pemerintahan kami, Tuhan juga menolong, memampukannya di dalam mengatasi pandemi saat ini. Sehingga kami semua, Tuhan tolong, berikan pengharapan, berikan berkat pertolongan, sehingga tidak larut di dalam situasi kondisi, tetapi dapat mengatasi persoalan bersama Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk menolong di dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga pemerintahan boleh menjadi berkat, boleh menjadi harapan, boleh memampukan kami semua, sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik. Kami serahkan ibadah pada pagi saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan akan kita baca dari 2 Korintus 9
ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Untuk jalannya persembahan, kita akan puji nama Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha baik dan maha kuasa, terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, khususnya sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini Bapa, kami boleh bersama-sama datang beribadah di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa, terimalah persembahan kami sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan juga berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, baik mereka yang pengusaha, baik mereka yang buruh, baik mereka yang pegawai negeri, yang masih dalam pendidikan. Tuhan juga memberkati mereka, juga memberkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati yang mengelola persembahan ini, dijauhkan dari segala godaan dan pencobaan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dapat dimanfaatkan dengan baik, selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur jika kesempatan pada pagi hari ini kami boleh sebentar lagi mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hanya selaras dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kami yang mendengarkan ya Bapa, biarlah Tuhan menolong kami, beri hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap
ditanami oleh benih firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jika ada dosa dan kesalahan yang kami perbuat, Tuhan berkenan untuk mengampuni. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai ayat 30. Injil Matius 11 ayat 25 sampai ayat 30 yang demikian sabdanya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di pagi saat ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam menjalankan atau melakukan segala aktivitas pekerjaan kita masing-masing, kalau kita menuruti pekerjaan, tentu tidak ada habis-habisnya. Misalnya dari pagi jam 5 pagi sudah mulai aktivitas, terus sampai sore jam 17 atau jam 5 sore belum selesai, atau bahkan sampai pagi lagi belum selesai pekerjaan itu kalau kita mau menuruti pekerjaan. Bahkan sampai badan kita letih, lesu, capek, belum selesai juga.
Itu kalau menuruti pekerjaan. Nah, kita jangan menuruti pekerjaan, tetapi kita harus mampu mengatur pekerjaan supaya tidak merasakan kecapean, keletihan, kelesuan. Memang kalau pekerjaan selesai, lega rasanya. Nah, tema kita pada pagi hari ini, karya Kristus membawa kelegaan. Itu menjadi tema kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita ini, ajakan juru selamat tentang apa? Saya menggambarkan kalau kita diajak untuk jajan bakso misalnya, kira-kira yang traktir, yang bayari, yang mengajak apa yang diajak? Pada umumnya yang traktir, yang bayari adalah yang mengajak. Itu pada umumnya. Sekalipun beberapa kali saya mengajak, tapi saya seringkali yang dibayari. Itu hanya pengalaman pribadi saya. Tapi pada umumnya adalah orang yang mengajak itu yang membayari, yang traktir, yang menjamin. Lah, dalam perikop ini ajakan Tuhan Yesus mengajak kepada para murid-muridnya, pada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah ini sebuah kata kerja aktif, mengajak, sebuah ajakan. Pertanyaannya, mau enggak kita diajak oleh Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus sendiri? Semua yang letih lesu. Bisa kalau kita tidak istirahat dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita semua, terasa di badan itu letih, lesu, capek, lelah. Bisa jadi. Apalagi tubuh kita yang terbatas. Mesin saja kalau bekerja terus-menerus bisa haus. Apalagi tubuh kita yang terbatas juga. Tentu juga bisa letih, lesu. Dan berbeban berat. Persoalan pandemi belum selesai sampai saat ini, tetapi jangan dijadikan untuk beban berat diri kita. Tak kala kita percaya, tak kala kita melakukan bersama Tuhan di dalam mengatasi persoalan dalam kehidupan kita, kita akan dimampukannya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu, kepada kita semua. Pertanyaannya, mau tidak kita mau datang pada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang menjamin. Karena Tuhan Yesus yang mengajak, artinya Tuhan Yesus yang menjamin, yang memberikan kelegaan kepada kita, yang tidak pernah ingkar janji. Kesempatan yang baik Bapak Ibu Saudara, tak kalah kita tetap percaya, taat
kepada Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi ajakan Tuhan. Senantiasa juga kepasrahan kita kepada Tuhan. Kepasrahan dalam arti kita mengimaninya dan melakukannya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Artinya jangan lagi kita memikirkan melalui kemampuan diri kita sendiri, tapi kepasrahan, ketaatan, kesetiaan, percaya pada Tuhan itu akan memampukan menolong dalam kehidupan kita bersama-sama. Semua yang letih lesu, semua ini tanpa terkecuali persoalan kita. Semua orang punya persoalan tentunya, karena kompleks persoalan itu. Entah sakit penyakit yang sudah lama belum sembuh, kita percaya pada kuasa Tuhan. Pekerjaan yang sulit saat ini, pengangguran yang bertambah oleh karena situasi dan kondisi, bahkan masih ada yang dirumahkan. Itu juga menjadi persoalan dalam kehidupan kita tentang pekerjaan. Tapi percayalah pada Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita yang sebenarnya. Juga dalam rumah tangga kita, ekonomi kita, anak-anak kita yang sekolah saat ini tidak mudah. Mungkin yang diprioritaskan usia yang lebih tua, sekalipun anak-anak kita yang lebih muda, yang berprestasi, atau melalui zonasi juga, dan seterusnya menjadi persoalan juga. Nah, semua persoalan dalam kehidupan kita, termasuk pelayanan kita bersama-sama, percayalah bahwa Tuhan yang memampukan menolong di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu Saudara kita semua, mari mau tunggu apa lagi? Jangan menunda. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Terima ajakan Tuhan. Marah kepada semua yang letih, lesu dan beban berat, akan beri kelegaan kepadamu. Tidak hanya memberikan kelegaan Tuhan, tapi akan memberikan ketenangan jiwa. Luar biasa Tuhan kita, yang mampu menjamin, yang mengajak. Jika kita mau menerima, mau percaya, akan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama-sama. Tetapi persoalannya mau tidak, kita mempercayakan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita bersama-sama saat ini. Oleh sebab itu, mari kita akan ditolong oleh Tuhan. Siapa tahu yang tidak ingin hidupnya tenang? Pasti semuanya mendambakan, merindukan hidupnya tenang, ada kelegaan. Itu saatnya kita datang pada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita, karena kita terbatas. Andalkan Tuhan. Tuhanlah jawabannya. Oleh kepercayaan, upaya usaha, dan melakukan semuanya itu. Karya Kristus tidak bisa kita batasi, yang membawa kelegaan dan ketenangan jiwa. Kalau kita hanya berpikir saja, tidak ada habis-habisnya tadi, dan tidak menyelesaikan permasalahan, keletihan, kelesuan kita. Tapi kita harus mengimani dan melakukannya. Kita akan memperoleh jawabannya di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan dan mengerjakan itu melalui iman kita. Seperti tema kita, karya Kristus membawa kelegaan. Karya Kristus membawa berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita semua jangan putus asa. Yang punya persoalan, memang selama kita hidup di dunia adalah persoalan, tidak apa-apa. Tapi jauh lebih penting bagaimana kita mengatasi persoalan itu bersama Tuhan. Yang letih lesu dan beban berat, Tuhan mengajaknya, mari datang kepada Tuhan. Niscaya kita akan beroleh kelegaan dan ketenangan jiwa, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh, dan nanti kita lanjutkan di dalam doa. Mari kita masuki saat teduh. Ya Tuhan, kami ucap syukur yang tiada tara oleh karena kasih setia Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat pertolongan pada kami semua melalui sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh menguatkan iman kami, jika iman kami tidak tergerus oleh karena situasi dan kondisi. Kami percaya Tuhan sumber pengharapan kami. Tak kala kami letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan kepada kami, memberikan ketenangan jiwa. Dan bila kami mampu boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, jika kami dimampukan dalam mengatasi persoalan kehidupan di dunia ini. Dan Tuhanlah sumber pertolongan kami yang sebenarnya. Apabila di dalam ibadah pada saat ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 358, bait 1 dan 3, semua yang letih lesu. Berdosa berjaya.
marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibadah pada pagi hari ini kita akhiri dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 bait 1 dan 3, Tuhan mengutus kita. Senang